Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak potensi sumber daya alam, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terlebih dahulu potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Kalian bisa melihat pada tayangan gambar, di situ ada potensi sumber daya hutan, tambang, perikanan, dan pemanfaatan dari energi matahari. Marilah kita bahas terlebih dahulu potensi sumber daya hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas, yaitu sekitar 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Dengan luas hutan mencapai 99,6 juta hektar. Berikut ini adalah beberapa jenis kayu hasil hutan di Indonesia. Kalian bisa lihat di situ ada contoh kayu kruing, kayu meranti, kayu cendana, kayu rotan, kayu jati maupun kayu akasia. Masih banyak lagi pohon-pohon yang dihasilkan oleh hutan di Indonesia. Kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang lain tentang jenis-jenis kayu yang dihasilkan oleh hutan di Indonesia. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Kayu kruing, meranti, agatis itu dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan itu dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di daerah Jawa Barat. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan atau fauna yang ada di Indonesia. Kalian tentu tak asing lagi dengan jenis-jenis hewan ini. Ada kucing, gajah, tarsius, harimau, orangutan maupun elang Jawa. Hutan mempunyai banyak manfaat dan fungsi, di antaranya adalah sebagai tempat menyimpan air hujan, tempat hidup bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi dan pengikisan, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, dan sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Berikutnya adalah potensi sumber daya tambang. Yang dimaksud dengan sumber daya tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari kegiatan penambangan. Sumber daya tambang ini termasuk kategori tidak dapat diperbarui, karena apabila digunakan terus-menerus, barang tambang yang ada di Indonesia akan cepat habis. Contoh kegiatan penambangan di Indonesia ataupun hasil tambang yang dihasilkan di Indonesia diantaranya adalah minyak bumi dan gas. Sebaran penghasil minyak bumi di Indonesia
Di antaranya ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Maluku maupun Nusa Tenggara. Hasil tambang yang berikutnya adalah batu bara. Batu bara merupakan jenis batuan sedimen yang proses terbentuknya dari sisa tanaman yang sudah mati dan mengendap dalam jangka waktu jutaan tahun. Batu bara di Indonesia terdapat di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Hasil tambang berikutnya adalah emas. Emas biasa digunakan untuk membuat barang-barang perhiasan. Logam mulia emas antara lain bisa dijumpai di tambang di daerah Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan di Bengkulu. Pada gambar di atas sebelah kiri adalah penampakan dari pertambangan emas Freeport di Papua. Dan yang di sebelah kanan adalah contoh hasil pengolahan dari hasil logam mulia emas berupa perhiasan. Hasil tambang yang berikutnya adalah timah, bauksit, dan pasir besi. Timah dimanfaatkan untuk bahan utama logam, pelapis, solder, kerajinan, dan lain-lain. Timah bisa dijumpai di sepanjang Sungai Liat di Pulau Bangka, Manggara di Pulau Belitung, Dabo di Pulau Singkep, dan Pulau Karimun. Bauksit merupakan sumber biji utama dalam produksi aluminium. Bauksit bisa dijumpai di tambang di daerah Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat. Pasir besi biasa digunakan untuk perindustrian logam besi dan semen. Kegiatan penambangan pasir besi bisa dijumpai di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Pulau Sumatera, Lombok, daerah istimewa Yogyakarta, Lampung, Pegunungan Verbeek, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Demikian materi dari sumber daya alam di Indonesia. Kalian bisa menambah referensi dengan membaca buku-buku materi IPS kelas 7, baik yang berupa buku cetak maupun buku elektronik. Selamat belajar. Terima kasih. Berikutnya, cermati atau lihat dan perhatikan gambar yang ada di atas. Kemudian, analisalah penyebab dan dampak dari peristiwa tersebut. Buatlah laporan dari analisa yang kalian buat dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Selamat mengerjakan.